kan kita sudah merencanakan untuk sehari-hari ini kita akan melaksanakan konseling kegiatan dapurin. Nanti untuk alurnya saya akan menjelaskan terkait tujuannya apa saja, syaratnya juga apa saja untuk dilakukan kegiatan dapurin. Kurang lebih waktu yang dibutuhkan 10 dan 15 menit. Apakah Bapak Ibu bersedia? Ya. Baik Pak, ini saya punya slide terkait kegiatan dapurin. Jadi langsung kita awali terkait kegiatan dapurin itu dikhususkan untuk siapa gitu ya. Kegiatan dapurin itu diberikan antara lain kepada pasien asam urat, dimana kadar asam uratnya itu tinggi. Asam urat kan tadi kemarin kan kita akan menjelaskan terkait penyakit hepatitis itu apa saja. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait kegiatan dapurinnya. Terus untuk purin sendiri itu merupakan hasil metabolisme protein yang dapat membentuk kristal asam urat itu. Terus tujuan dietnya itu menurunkan kadar asam uratnya, terus kemudian memperlancar pengeluaran asam urat. Kan kemarin pengeluaran asam urat itu dilakukan melalui air putih waktu itu. Jadi konsumsi air yang banyak itu sangat dibutuhkan. Untuk syarat dietnya sendiri, yang pertama itu energi diberikan sesuai kebutuhan tubuh. Bila berat badan berlebih, beruntung energi mengikuti kenaikan energi rendah. Jadi untuk yang kedua, proteinnya 1-1,2 gram per kilogram berat badan. Jadinya kalau misal berat badannya itu kan kemarin 65. Kalau 65 itu berarti 65 dikali 1 atau 1,2 untuk proteinnya. Kemudian hindari bahan makanan yang bersumber protein yang mempunyai kandungan tinggi purin. Maksimal konsumsi purin itu maksudnya makanan yang mengandung purin itu 120 sampai 150. Terus kemudian terkait lemak tidak lebih dari 30%. Jadinya untuk mengurangi itu masaknya itu menggunakan dengan cara direbus. Terus kemudian untuk karbohidratnya 65-75% dari kebutuhan energi total. Terus kemudian untuk vitamin dan mineral disesuaikan dengan kebutuhan. Terus cairan disesuaikan dengan yang dikeluarkan. Jadi diusahakan untuk penderita asam urat itu minumnya lebih banyak, soalnya kan perlu pengeluaran yang lebih sering terkait asam uratnya. Kira-kira sehari minum berapa liter? 1,5 Pak liter sampai 2 liter. Itu harus 2 liter. Jadi diukur anunya apa? Diukur pakai botol kan biasanya ada ukurannya 1 liter atau 2 liter. Untuk pengaturan pola makannya yaitu mulai dari sumber tertiga, sumber protein hewani, nabati, sayuran, vitamin, terus buah-buahan dan minuman. Untuk terkait sumber karbohidratnya yang dianjurkan untuk penderita hepatitis atau asam urat itu nasi, seperti nasi, bihun, roti gandum, terus kemudian kentang, dan juga ada singkong dan lain-lain. Jagung. Iya, jagung Pak. Jagung juga termasuk ke karbohidrat. Terus kemudian selanjutnya yaitu sumber protein hewani yang dianjurkan itu seperti telur, terus susu yang rendah lemak boleh diminum. Tapi kalau yang kan biasanya ada susu yang lemaknya tinggi dan nggak tahu itu isinya lemaknya berapa. Biasanya ada yang low fat, itu biasanya ada. Kemudian untuk sumber protein yang dibatasi itu terkait seperti daging, ayam, ikan tongkol, tenggiri, bawang, bandeng, kerang itu juga makanan seafood itu harus dibatasi dulu. Ya namanya seperti itu, seafood itu. Tapi dibatasi bukan dihindari, dibatasi saja. Nah itu kesukaannya. Terus untuk protein nabatinya yang harus dibatasi itu seperti tempe, tahu, maksimum itu 50 gram per hari.
jadinya nanti kan bisa ditimbang oleh ibunya bapaknya waktu mau ibunya masak gitu. Terus lauknya pakai apa kalau nggak beli makanan? Kan itu bisa, kan itu dibatasi, bukan tidak diperbolehkan makan itu gitu kan. Terus terkait sayuran yang dianjurkan itu seperti wortel, salad siam, kacang panjang, terong, pare, gambas, terus kemudian mentimun, terus juga ada labu air, lada, tomat, dan juga lobak. Katanya kacang panjang tidak boleh. Untuk yang dianjurkan itu bukan kacang panjangan banyak jenisnya, tidak hanya kacang panjang itu kan, bukan ada kacang bawang, kacang tanah, itu biasanya dibatasi. Ya berarti kacang panjang boleh. Boleh, tapi kan jangan terlalu banyak lagi, kan secukupnya, karena yang berlebihan itu tidak baik. Ya, Kemudian tidak pernah banyak makanya. Kemudian terkait buah-buahan, semua buah-buahan bisa dimakan. Terus kemudian untuk minum, untuk yang dibatasi minum itu yang dianjurkan lebih baik air putih. Untuk yang dibatasi seperti teh kental dan kopi itu harus dibatasi, jangan terlalu banyak. Terus kemudian terkait cara mengatur dietnya itu, memasaknya dengan merebus, mengukus, mengutuk, terus dibakar itu Bu. Dibakar, dipanggang. Jadi tidak pakai minyak. Ya, misalkan kan harus tidak terlalu banyak minyak yang dikonsumsi. Terus hal-hal yang perlu diperhatikan selain makanannya itu harus ada olahraga teratur. Olahraga teratur itu maksudnya kita menyempatkan waktu kita untuk berolahraga, bukan aktivitas yang biasa kita lakukan. Itu kan beda, itu kan memang rutinitas. Kalau misal olahraga itu kita meluangkan waktu untuk olahraga. Terus untuk terkait pembagian makanan sehari-harinya, nanti di sini kan ada Bu, di bagian belakangnya itu ada pembagian makanan sehari-hari mulai jam 6 itu apa saja yang dikonsumsi. Tadi kan ada untuk maksimum tempe lauknya itu 50 gram, jadinya untuk pagi nanti 50 gram per hari itu 50 gram tempe itu dibagi, jadinya kalau dibagi 3 sekitaran 15 gram gitu Bu. Kalau gram-graman kan harus ada timbangan. Biasanya kan beli tempe itu satu iris itu jadi 2 atau jadi Pak menanyakan terkait untuk ukur 15 gram itu seberapa. Itu misal jadinya kan jangan terlalu berlebihan, kayak 1 atau 2 iris tempe, kan 1 iris kan biasanya segini, 1 emplek kan gede Pak, itu bisa dibagi-bagi per keluarga, nanti ibunya dibatasi saja. baik. Jadi saya harus menghabiskan. Bapaknya juga ikut mendukung ibunya jangan terlalu banyak. Terus kemudian nanti kan ini ada pembagiannya, nanti ibunya bisa mencantumkan di form ini. Oke. Nanti ibu mencantumkan di sini makanan yang dikonsumsi apa saja dan beserta gram-gramannya berapa. Jadi nanti ini mendukung untuk evaluasi di akhir Bu. Nanti kan kemarin kita sudah mengukur terkait kadar asam uratnya. Nanti di akhir setelah beberapa hari dilakukan di rendah urin itu berefek atau tidak terkait dietnya, baik efektif atau enggak. Boleh diisi kapan itu? Hari ini Bu, kan tadi Mas sudah makan apa saja yang diisi. Ya ditulis nanti aja ya. Ya bisa Asal dikumpulkan besok kalau bisa. kan kita satu rumah. Jadi seperti contohnya begini, untuk pagi nasi, terus ada telur dadar isinya itu telur dadarnya diisi seperti telur, tomat, terus ada teh manis. Tapi kalau teh manis itu jangan terlalu banyak gulanya Bu, soalnya kan dari ibunya sendiri kan kayak sudah mulai tua, jadinya untuk konsumsi gulanya itu dikurangi. Di jam 10 itu seringannya dikasih mata, terus kemudian untuk siangnya ikan bakar, saus kecap, itu kan ikannya dibakar. Jangannya banyak sekali. Itu cuma contoh saja Bu, nanti bisa disesuaikan dengan kemampuan dan biaya setiap harinya. Terus kemudian malam hari bisa seperti samur daging. Tapi kalau samur daging itu kan
itu biasanya kan nggak, ya pokoknya disesuaikan saja Bu, Ya, terkait ya, ya, ya. lauk-lauknya. Jangan lupa juga buahnya, sayurnya. Mungkin ada yang ditanyakan Bu terkait uniform dan juga yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, udah jelas. Nanti diisi ya Bu, Ya. nanti terus dikumpulkan ke saya. Kan nanti sama-sama ya. Iya. Baik Pak, besok saya akan monitor lagi terkait dietnya itu seperti apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dikonsumsi juga. Tidak ada yang ditanyakan Bu? Ya, ya. Coba makanya dong. Ya. Baik Pak, untuk terkait yang sudah saya jelaskan sudah jelas, Ya. sudah bisa dapat dipahami. Ya. Semoga bisa dikonsistenkan ya Bu untuk setiap harinya. Jadinya nanti untuk keefektifannya itu lebih maksimal terkait untuk menurunkan nyeri dan juga asam uratnya itu. Baik, terima kasih Pak, Bu. Kurang lebihnya mohon maaf nih Pak, Bu. Ya.